Siapa orang itu? Bilang. Ya, bilang. Kasih tahu saya, siapa orang itu? Pak Surya, Pak, yang menyuruh kami. Kenapa kalian nggak ngomong sama saya? Hah? Kalau saat itu kalian jujur dan laporan sama saya mungkin juga nggak akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kan kalian juga ditipu masalahnya. Kenapa nggak ngomong? Ada yang menyuruh kami, Pak. Siapa orang itu? Bilang. Ya, bilang. Kasih tahu saya, siapa orang itu? Pak Surya, Pak, yang menyuruh kami. Om Surya? Iya, Pak. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya tidak punya pilihan lain pada saat itu, Pak. Kami juga tidak tahu, Pak. Gimana Pak Surya bisa tahu kalau tahun lalu kami berdua melakukan kesalahan yang fatal, Pak. Yang mengakibatkan perusahaan rugi 20 miliar, Pak. Karena pada saat itu kami memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan bahan baku. Tapi ternyata perusahaan itu fiktif, Pak. Kami sudah berusaha menutupinya di anggaran, Pak. Tapi Pak Surya mengancam kami mau melaporkan kami ke Pak Biru, Pak. Iya, Pak. Pak Surya bilang dia tidak akan lapor ke Pak Biru kalau kami korupsi besar-besaran, terus pergi jauh. Maafkan kami, Pak. Kami merasa bersalah, Pak. Iya, Pak. Maafkan kami, Pak. Mas Wiro. Kenapa kalian nggak ngomong sama saya? Hah? Kalau saat itu kalian jujur dan laporan sama saya mungkin juga nggak akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kan kalian juga ditipu masalahnya. Kenapa nggak ngomong? Pak. Nggak, kalian tuh bener-bener bodoh kok, bener. Bodoh kalian berdua. Saya minta maaf, Pak. Saya menyesal, Pak. Ampuni saya, Pak. Kami siap menerima hukuman apapun. Modi, saya tunggu sini aja ya. Oke, aku ke toilet dulu ya. Siapa ini perempuan? Pakai ngedip-ngedip mata segala. Perasaan aku nggak kenal sama dia. Pak, ya silakan duduk. Ya, Pak, Bu. Makasih, Mas. Bagaimana Pak, Bu? Urusannya sudah selesai? Ya, udah selesai, Pak. Jadi, kami sudah tahu siapa otak di balik korupsi yang dilakukan oleh Pak Heru dan Pak Bondan. Dia adalah
Pak Surya Riyadi Setiawan. Pak Bondan dan Pak Heru sudah mengatakan itu semua kepada kami. Jadi, Pak Surya itu sudah mengetahui sejak tahun lalu bahwa Pak Bondan dan Pak Heru itu pernah merekayasa laporan keuangan di perusahaan saya, Malaya Mas. Maka dari itu, Pak Surya memanfaatkan itu. Dia menekan dan menyuruh Pak Bondan dan Pak Heru mengambil uang perusahaan lebih banyak lagi dan kabur dari Indonesia, Pak. Baik Pak, Bu. Bapak tenang saja, kami akan segera usut tuntas kasus ini. Iya, Pak. Tolong banget ya. Sekali lagi terima kasih dan kami pamit dulu. Baik, silakan. Mari, Pak. Ya, silakan. Maudi? Kamu? Aku Mirna, inget dong. Kita kan sama-sama anak Imam Miren. Suaranya gak usah kenceng-kenceng. Tadi aku lihat kamu sama cowok di depan. Itu klien kamu. Ganteng banget sih. Aku selalu dapet om-om yang udah kadaluarsa. Enak aja kamu bilang itu klien. Kamu denger ya? Aku udah gak hidup di dunia gelap itu lagi. Oke? Ih, kok dunia gelap sih, Beb? Gemerlap kali. Apapun itu, intinya aku udah gak hidup di sana lagi. Dan asal kamu tahu, laki-laki ganteng di depan sana yang baik hati. Dia bukan klien aku, tapi dia calon pacar aku. Hah? Calon pacar? Bukan klien? Bukan. Lama banget mau di ke toiletnya. Apa iya rame? Kayaknya sepi-sepi aja minimarketnya. Atau jangan-jangan Maudi kenapa-napa lagi. Dia jatuh di toilet terus. Gawat, saya harus susulin Maudi ke dalam. Terus dia tahu nggak kalau kamu itu si Maudi? Kupu-kupu malam. Mbak, maaf. Mau tanya toiletnya sebelah mana ya, Mbak? Toilet ada di belakang, Pak. Bapak bisa lewat sana? Oke. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Pasti kamu gak cerita ya? Dia nggak tahu ya? Duh, iya sih. Cowok normal mana sih yang mau sama kita-kita yang hidupnya melarat kayak gini? Kayak aku nih, semua cowok udah tahu pekerjaan aku apa. Jadi ya biasanya cowok yang deketin aku mau enaknya aja dari aku. Giliran aku tanya soal pernikahan, dianya kabur. Maudi? Temen kamu?